I did something I would never do today, but I threw the Quran away. I threw it on the table. I threw it because it scared me. Because suddenly I realized from that one short reading, I had another option. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat Cahaya Iman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dunia sampai akhirat dan dilancarkan rezekinya. Selamat datang kembali di channel yang senantiasa menghadirkan kisah-kisah seputar Islam dari seluruh dunia. Hari ini kita akan menyelami sebuah perjalanan spiritual yang datang dari Amerika Serikat. Ini adalah kisah Karen Danielson, seorang wanita yang tumbuh besar dalam lingkungan Katolik Roma, namun menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hidupnya dalam agama Islam. Bagaimana pencariannya membawa dia dari keraguan hingga menemukan Islam? Mari kita ikuti kisahnya. Sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel Cahaya Iman dan menyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar Islam dari seluruh dunia lainnya. Karen Danielson lahir dan dibesarkan sebagai seorang penganut Katolik Roma. Seperti banyak orang yang tumbuh dalam suatu keyakinan, ia menjalani kehidupan beragama yang biasa. Namun ketika usianya menginjak sekitar 18 atau 19 tahun, ia mulai merasakan keraguan yang mendalam terhadap agamanya. Pertanyaan utama yang mengganjal di pikirannya adalah, apakah Yesus benar-benar Tuhan? Ia berpikir, jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia harus berdoa kepada dirinya sendiri? Karen memahami konsep Trinitas dalam ajaran Kristen, yaitu 3 pribadi dalam satu Tuhan. Namun konsep ini tidak pernah sepenuhnya masuk akal baginya. Semakin dewasa dan semakin ia mengamati orang-orang di sekitarnya, rasa penasarannya untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya tentang Tuhan dan sifat-sifatnya semakin kuat. Proses pencarian Karen menuju Islam adalah proses yang perlahan. Menariknya, sahabat terbaiknya sejak SMA adalah seorang Muslim. Sahabatnya ini, seorang Amerika keturunan Suriah, adalah contoh Muslim Sunni yang baik, rajin sholat, memiliki kepribadian yang tenang, dan tidak pernah memaksakan ajaran agama kepada Karen. Melihat teladan hidup sahabatnya ini selama bertahun-tahun membuat Karen menghormati dan mengagumi Muslim secara keseluruhan. Ini adalah sebuah bentuk dakwah yang diam-diam yang ia rasakan, dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa orang di luar Islam itu tidak langsung baca Al-Quran, tapi melihat orang Islamnya dulu. Maka dari itu, kita sebagai Muslim yang merepresentasikan Islam harus menunjukkan nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Kembali lagi ke Karen, setelah tidak lagi menganut Katolik, Karen menghabiskan sekitar 2 tahun dalam kondisi agnostik. Bahkan ia menyebut dirinya hampir menjadi ateis. Ia menikmati gaya hidup mahasiswa, bersosialisasi dan bersenang-senang. Namun ia menyadari bahwa kesenangan itu tidak bisa bertahan lama tanpa makna yang lebih dalam hidup. Ia mulai merasa hampa dan tersesat. Dari situlah ia mulai mencari berbagai agama lain. Ia mendalami Buddhisme, Yahudi, Bahai, dan Hinduisme. Ia menghadiri kegiatan dan retret mahasiswa di universitasnya, menunjukkan betapa seriusnya ia dalam mencari kebenaran. Ia menegaskan meskipun ia memilih Islam, ia tetap menghormati semua orang dari latar belakang agama lain. Pada akhirnya, dari semua penelitiannya, Islam adalah satu-satunya agama yang secara logis masuk akal baginya. Islam juga satu-satunya yang mengembalikan keyakinannya kepada Tuhan. Setelah ia nyaris menjadi ateis, ketika ia mulai mempelajari Islam, ia sangat terkejut. Ia menemukan banyak tokoh yang dikenalnya dari ajaran Kristen, seperti Nabi Musa, Nabi Isa atau Yesus, dan Nabi Nuh. Namun dalam Islam, ia merasa benar-benar memahami siapa mereka dan mengapa mereka penting. Baginya, Al-Quran menjelaskan peran mereka sebagai
utusan Allah dengan sangat jelas. Satu hal yang sangat masuk akal baginya adalah cara sholat. Ia teringat bagaimana para nabi dalam Alkitab seringkali bersujud ke tanah saat berdoa kepada Tuhan. Ia bertanya-tanya mengapa umat Kristen sekarang tidak berdoa dengan cara itu, padahal Muslim melakukannya. Ia juga mempertanyakan mengapa umat Kristen makan babi, padahal dalam Taurat, kitab suci Yahudi, dan bagian dari Alkitab Kristen itu dilarang. Islam menurut Karen melengkapi semua pertanyaan kosong yang sebelumnya tidak pernah terjawab. Pertanyaan utamanya tentang Yesus yang berdoa kepada Tuhan terjawab sepenuhnya dalam Islam. Nabi Isa bukanlah Tuhan, melainkan seorang utusan Allah. Ia lahir dari Maryam atau Maria yang suci, tetapi ia adalah manusia yang berdoa kepada Allah karena ia adalah hambanya. Bagi Karen, ini sangat masuk akal dari sudut pandang teologi dan sejarah. Selama kuliah, Karen juga memiliki kesempatan untuk belajar di luar negeri, yaitu ke Maroko, sebagai seorang mahasiswa bahasa Prancis. Sebagai informasi, kini Karen menjadi guru bahasa Prancis. Ia ingin mendalami bahasa di negara yang dui bahasa, berbicara Prancis dan Arab. Ini adalah pertama kalinya ia berada di negara mayoritas Muslim. Di sana, ia melihat secara langsung bagaimana orang-orang hidup sepenuhnya sebagai Muslim. Meskipun ia mengakui setiap masyarakat pasti memiliki kekurangan, secara umum ia menemukan orang-orang di sana sangat hangat dan ramah. Gaya hidup mereka sangat berbeda dari dirinya. Ia melihat mereka sholat 5 kali sehari, dan untuk pertama kalinya ia mendengar suara azan. Azan sangat memukau Karen. Baginya indah sekali bisa bangun tidur dan mendengar panggilan sholat. Ia melihat matahari terbenam sambil mendengar azan. Dari balkon kamarnya, ia merasakan pengalaman spiritual yang begitu indah. Jauh di lubuk hatinya, ia ingin menjadi bagian dari itu, namun ia tidak tahu bagaimana caranya. Setelah kembali dari Maroko, ia semakin banyak berpikir tentang Islam. Ia bahkan sempat mendapatkan Al-Quran dan membacanya. Namun ada momen pergulatan yang begitu besar dalam dirinya antara keyakinan lama dan kebenaran yang baru ditemukannya. Saking beratnya pergulatan itu, ia sempat membuang Al-Quran karena merasa tertekan dan tidak siap dengan konsekuensi perubahan hidup yang akan terjadi. Ini menunjukkan betapa besar ujian dan tantangan dalam menerima hidayah. Namun kebenaran itu terus memanggilnya. Akhirnya ia bergabung dengan asosiasi mahasiswa Muslim di universitasnya. I did something I would never do today, but I threw the Quran away. I threw it on the table. I threw it because it scared me. Because suddenly I realized from that one short reading, I had another option. And I read some more verses, and I remember placing the Quran on the bed, and I fell down into sujood. I didn't know what sujood was as a Christian. It was natural for me to fall into sujood, and I was in sujood, crying, and my body was heaving and shaking. It was the scariest moment of my life. Pada akhirnya, setelah semua pengalaman dan pencariannya, ia duduk di rumah dan mendengarkan Al-Quran untuk pertama kalinya secara sungguh-sungguh. Saat itu usianya sekitar 21 atau 22 tahun. Ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang membangunkannya. Subhanallah, ia tahu pasti bahwa ia ingin menjadi seorang Muslim. Hingga hari ini, ia bersyukur telah menjadi Muslim. Baginya, menjadi Muslim adalah segalanya dan telah membantunya melewati banyak masa sulit dalam hidupnya. Ia sangat bangga dan bahagia menjadi seorang Muslim. Karen juga kini telah memutuskan untuk mengenakan hijab, meskipun ia mengakui seharusnya ia memakainya lebih awal. Setelah menjadi Muslim, ia harus berhenti minum alkohol dan makan babi. Itu adalah perubahan yang sulit di awal, namun berada di antara Muslim lainnya sangat membantunya. Pesan Karen Danielson kepada semua orang, terutama bagi mereka yang mungkin lahir sebagai Muslim dan sedang merasa rendah imannya, adalah untuk melihat kisahnya. Ia butuh bertahun-tahun untuk membangun pemahaman tentang Islam, dan ia masih merasa memiliki banyak kekurangan. Namun meskipun dengan segala kekurangannya, ia tetap berpegang teguh pada imannya. Islam itu tidak sulit, hanya tentang percaya pada satu Tuhan dan utusannya, serta berusaha menjadi orang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala ashraf al-anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ومن استنى بالسنة إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I was asked to present to you a message about maintaining your Islamic identity and your ties with your family, co-workers, and your friends who may be of another faith when you accept Islam. Sahabat Cahaya Iman, kisah Karen Danielson adalah pengingat akan kekuatan hidayah Allah yang dapat menyentuh hati siapa saja yang tulus mencari kebenaran. Ini juga menunjukkan betapa Islam memberikan jawaban yang logis dan ketenangan jiwa bagi mereka yang menemukannya. Semoga kisah ini menguatkan iman kita dan menjadi motivasi untuk terus belajar, merenungkan ajaran agama, dan bersyukur atas nikmat Islam. Jangan lupa untuk like, sampaikan pendapat kamu di kolom komentar, dan share video ini seluas-luasnya. Dan bagi yang belum subscribe, mari bergabung dengan keluarga Cahaya Iman untuk mendapatkan kisah-kisah seputar Islam dari seluruh dunia lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.